Selamat malam sahabat Kristus. Malam ini kita bertemu dalam acara Renungan Malam. Kita akan membaca firman Tuhan yang terpilih dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2-8. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasalah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman ini dalam sisa hidup yang Allah anugerahkan. Mari berfirman bagi kami, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 2-8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, dalam kehidupan sehari-hari, pencobaan itu biasanya ada dua bentuk, yaitu bentuk penderitaan, dan yang kedua, pencobaan dalam bentuk godaan atau kenikmatan. Hari ini kita akan bicara tentang pencobaan dalam bentuk penderitaan. Tidak seorang pun menganggap pencobaan sebagai hal yang menyenangkan. Kalau ditanya, apa kamu mau alami cobaan? Kita pasti menolak. Pencobaan yang paling kita usahakan untuk menghindar adalah penderitaan. Tidak ada seorang pun yang mau menderita. Semua orang mau senang, tenang, dan bahagia. Manusia mau menikmati ketenangan hidup tanpa mau diganggu hal yang dapat merusak ketenangan. Berbeda dengan Yesus. Yesus pernah berdoa pada Bapa di tengah penderitaan yang begitu berat. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Yesus tidak mau tunduk pada keinginannya. Yesus hanya mau tunduk pada kehendak Bapa. Dia katakan, jangan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Bapak, Ibu, saudaraku, kita semua punya cobaan, punya penderitaan hidup masing-masing yang membuat kita menangis, bersusah hati, menjerit. Apalagi di tengah situasi sekarang, virus corona yang kadang membuat kita ketakutan, menderita, ataupun berbagai kesusahan-kesusahan lain di hidup kita. Oleh karena kedukaan, oleh karena
pertengkaran, dan berbagai hal lain. Tapi walaupun demikian, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin bahwa cobaan yang kita alami itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Meskipun mungkin kita sudah tak tahan lagi, tapi Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan. Mungkin terkadang kita merasa sendirian dalam penderitaan itu. Tapi sebenarnya Tuhan selalu ada di samping. Kalau kita ibaratkan penderitaan itu seperti badai, gelombang yang besar. Kadang Tuhan tenangkan gelombang itu supaya kita sampai di pelabuhan dengan aman. Tapi kadang Tuhan membiarkan badai itu. Lalu yang Tuhan tenangkan adalah hati kita, supaya kita dapat merasa damai dan tenang di tengah badai bencana ini, hingga kita tiba di pelabuhan dengan aman dan tentram. Karena itu yang dibutuhkan di tengah badai penderitaan ini adalah imanmu dan hikmat. Yakobus mengajak kita untuk menganggap satu kebahagiaan ketika mengalami pencobaan. Karena yang pertama, pencobaan akan membuat kita lebih tekun berdoa. Mari kita semua untuk terus bertekun di dalam doa dan beriman pada Tuhan. Yang kedua, pencobaan membuat kita lebih matang. Orang yang merasakan pahit manisnya hidup, dia akan lebih kuat imannya. Ketika badai datang menghantam, ia tetap kuat berdiri. Ia tidak akan jatuh. Yang ketiga, pencobaan membuat kita sadar bahwa kita butuh hikmat dari Tuhan. Sebab sebenarnya penderitaan terjadi karena kita kurang berhikmat dan salah dalam mengambil keputusan. Hikmat akan menghindarkan kita dari kesulitan-kesulitan hidup. Amsal 27 ayat 12 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Oleh karena itu, di tengah-tengah penderitaan hidup ini, mari teruslah perkuat imanmu dan mintalah hikmat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman itu menuntun kami dan terus menyadarkan kami supaya kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam berbagai situasi kehidupan. Ketika penderitaan datang, tidak ada jalan lain dan tidak ada cara lain selain tetap bergantung kepadamu Allah. Kami juga belajar untuk tetap meminta hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil itu boleh menghasilkan sesuatu yang baik tentu bagi kami dan teristimewa untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, malam ini menjadi bahagian kami. Kami akan beristirahat. Tuhan lindungi kami dan jauhkan kami dari berbagai mara bahaya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semua jemaat Exodus. Selamat beristirahat. Salam.